Terima kasih Anda menyaksikan Perempuan Bicara, dan di segmen awal tadi Anda mendengarkan bagaimana cerita dari korban yang saya panggil bukan nama sebenarnya, Mbak Rita. Tadi beberapa pertanyaan yang akan diklarifikasi saat ini oleh Ibu Kajari ya, Ibu Helena Oktaviana, Kajari Pandeglang. Ibu, sedikit rekap secara cepat ya Ibu ya. Ya, okay. Jadi beberapa tadi yang ditanyakan oleh Mbak Rita benar atau salah? Silakan. Saya tidak mau membilang benar atau salah, tapi di sini kita membicarakan mengenai fakta. Oke. Faktanya pertama, adanya opini yang berkembang di masyarakat bahwa kejaksaan tidak memproses kasus perkosaannya. Sedangkan kami kejaksaan pada prinsipnya kami menerima berkas. Jadi awalnya ini berkasnya kan dari Polda Banten kemudian ke Kejati Banten. Di situ ada 3 jaksa yang meneliti berkas. Kemudian berkas dinyatakan P21 oleh jaksa, baru kemudian dilakukan tahap 2. Pada saat tahap 2 itu di Kejari Pandeglang, kami menambahkan 2 jaksa lagi. Jadi untuk perkara ini ada 5 jaksa. Dan dalam berkas perkara hanya ada Undang-Undang ITE. Tidak ada sama sekali undang-undang tentang perkosaan TPKS ataupun pencabulan dan pemerkosaan. Sehingga kami jaksa bekerja berdasarkan dakwaan. Sedangkan kalau mau diproses masalah perkosaan, TPKS dan lain sebagainya, silahkan melaporkan kembali kepada kepolisian. Di sini ada pakarnya, ada Unifebi yang tahu bagaimana hukum acara pidana, bahwa memang korban itu bisa langsung datang ke polisi, bukan datang ke kejaksaan pada saat persidangan dan minta dimasukkan ke dalam dakwaan. Itu bukan kita penuntut umum, sedangkan penyidik ada di kepolisian untuk perkara tindak pidana umum. Sedangkan kejaksaan adalah penyidik untuk tindak pidana korupsi. Kalau mereka memang datangnya melaporkan korupsi, kita bisa terima. Tapi untuk tindak pidana umum dan tindak pidana lainnya sudah ada penyidik-penyidiknya, ada PPNS dan lain sebagainya. Jadi yang saya tekankan di sini bukan no viral, no justice, tapi no viral, no education. Nah inilah kita mengedukasi masyarakat bahwa melapor tuh ke polisi. Bukan juga kami punya posko akses keadilan bagi perempuan dan anak, bukan posko PPA. Salah besar. Itu posko apa Bu? Posko akses keadilan bagi perempuan dan anak. Itu adalah implementasi dari edaran Jaksa Agung nomor 1 tahun 2021. Jadi tidak sama sekali kita ada tindakan hukum di dalam posko tersebut. Itu hanya sekedar untuk curhat, memberikan nasihat, motivasi, kemudian juga memberikan akses kepada korban, perempuan ataupun anak, dan juga pelaku. Pelaku anak, karena banyak pelaku-pelaku anak yang kemungkinan karena adanya situasi dan lingkungan akhirnya terjerumus ke dalam kejahatan. Kemudian lagi dibilang ini yang mohon maaf banget, dan saya sudah meminta maaf kepada pengacara di Pandeglang, ada semacam organisasinya di situ juga. Mohon maaf Asosiasi Pengacara Pandeglang, mohon maaf jika memang akhirnya ada miskomunikasi. Pada prinsipnya, perkataannya maksudnya adalah? Ya jadi gini, kalimat saya yang benar adalah keluarga korban pakai pengacara, mubazir, kan mahal. Dijawablah oleh keluarga korban, gratis kok. Dan saya jawab kembali, oh kalau gratis silahkan. Hanya saja nanti pengacaranya duduk-duduk saja karena ini persidangan tertutup, tidak akan bisa masuk ke dalam pengadilan. Nah itu yang saya bicarakan. Jadi ini bukan klarifikasi tapi hanya pelurusan, mungkin miskomunikasi. Tidak akan, mohon maaf Bu, tidak akan bisa masuk ke dalam persidangan karena? Persidangan tertutup, ini UU ITE tentang konten-konten pornografi. Jadi disitulah kami memberikan penjelasan, saya juga memberikan motivasi di posko akses keadilan bagi perempuan dan anak. Jadi bukan unit PPA, unit PPA adanya di kepolisian. Kami tidak menerima laporan mengenai PPA. Baik. Saya harus cek fakta dari apa yang disampaikan Mbak Rita juga. Apakah benar ada faktanya bagaimana nih Bu yang Ibu jalankan pada saat Mbak Rita sebagai korban dikatakan ini pacaran bukan paksaan melalui Ibu? Kalau tadi itu kan katanya ada salah satu saudara psikolog juga dan lain sebagainya. Kalau saya kayaknya ya seingat saya omongan kita tuh dengan psikolog itu nggak sampai kayak gitu. Saya cuma bilang bahwa ini perkaranya memang sudah lama, 3 tahun yang lalu, dan memang awalnya pacaran. Ini pun juga di posko saya sudah menjelaskan kepada korban dan keluarga bahwa ini awalnya pacaran ya. Terus kami juga menyatakan kepada korban dan keluarga kalau memang bukti-buktinya ada silahkan dikumpulkan. 3 tahun yang lalu visumnya masih ada, korban bilang ada. Oh kalau gitu silahkan diproses, laporkan ke kepolisian, nanti kami kejaksaan akan menunggu berkasnya. Jadi itu yang kami sampaikan kepada keluarga korban. Jadi pertanyaan-pertanyaan klarifikasi kepada korban dan pihak korban? Iya. Jadi
Jadi faktanya Ibu memprofiling, saya permisi ya Bu ya, jadi faktanya Ibu memprofiling bagaimana Ibu memprofiling, oh ini kamu pacarannya atau bukan pasangan atau mungkin kamu dulu pernah audisi Duta Pandeglang ya, kehidupan kamu hedon dan Oh segala macam. nggak ada sama sekali. Di posko pun kami tidak berbicara seperti itu. Oke. Malah saya menyampaikan pada zaman dan masanya saya pernah mengalami yang namanya toxic relationship. Saya mengalami. Oke. Dan saya bilang kepada korban kamu harus kuat. Hmm. Yakin kamu bisa jadi orang yang baik dan kamu ini kan kuliahnya di kalau nggak salah ambilnya hukum ya. Oke. Siapa tahu kamu bisa jadi jaksa juga. Harus berani, harus kuat, kamu yakin kamu bangkit. Baik. Itu motivasi yang kami Motivasi. berikan kepada korban. Ini sesuai dengan misinya tadi rumah akses itu. Ya, posko akses keadilan bagi perempuan dan anak yang mana baru pertama kali di Indonesia adanya di Kejari Pandeglang. Makanya salah banget kalau dibilangnya PPA. Kami bukan unit PPA, PPA adanya di kepolisian. Inisiatif dari Kejaksaan. Dari Kejaksaan Negeri Pandeglang. Oke, dan tidak bisa melakukan pelaporan di situ. Tidak ada tindakan hukum di dalam posko tersebut. Itu hanya curhat, berbicara. Jadi ada juga beberapa yang datang ke kami di posko itu misalnya mengirimkan foto. Ada Oke. anak kecil tiduran di jalan. Kemudian langsung saya hubungi dinas sosial, tolong dong dibantu. Oke, Jadi lebih ke arah sana. sebagai Jembatan memberikan akses. jembatan betul. penyebab. Oke, baik. Oke, saya mau coba tadi mudah-mudahan kakak korban tadi ya, Mas Iman. Oke, kita akan nanti coba ke Mas Iman dan mudah-mudahan Mas Iman juga mendengarkan. Saya langsung aja nih, saya berbagi juga ke Uni dan Mbak Monica dan Ibu Maria. Uni, dari segi kasus ITE yang ada, tapi sebenarnya kalau secara materi mungkin pada saat itu di play, di sidang secara tertutup tadi, mungkin sudah banyak yang bisa masuk di situ, pelaporan-pelaporan lain. Silakan Uni, apa yang dilihat dari revenge porn case ini seperti apa sebenarnya? Iya, menarik ya tadi mendengarkan statement-statement yang disampaikan oleh Mbak Rita, kemudian statement-statement yang disampaikan oleh Bu Helena. Sayangnya di sini tidak ada pihak penyidik ya yang hadir di sini. Jadi ada satu cerita yang terputus sepertinya gitu. Tapi saya membaca berdasarkan, saya ingin memberikan komentar berdasarkan dua statement tadi dan beberapa berita-berita yang kita baca di beberapa berita. Ya. Nah, yang penting kita ketahui pertama adalah bahwa di dalam proses peradilan pidana itu, dalam membuat seseorang dari bebas menjadi terpidana itu ada satu proses yang harus dilalui. Oke. Yang pertama dimulai dengan penyelidikan, kemudian penyidikan, kemudian baru penuntutan. Penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Apa yang dicari di sana? Yang dicari di sana adalah pertama, apakah sebuah peristiwa hukum itu merupakan peristiwa pidana atau bukan? Kemudian setelah itu mereka akan mencari siapa tersangkanya. Kemudian mencari alat bukti dan barang bukti. Oke. Kalau kita kaitkan dengan keterangan-keterangan tadi, yang harus kita ketahui adalah apa yang disampaikan oleh korban pada saat dia melapor. Apakah dia hanya menyampaikan tentang videonya yang tersebar kepada teman-temannya, kepada keluarganya dan kepada media yang lain, atau sebenarnya di dalam pernyataan dia waktu di LP itu dia sebenarnya menyampaikan bahwa dia sekarang merasa diperas loh, bahwa dia di dalam video itu tidak ya ada ancaman, kemudian ada kekerasan, kemudian dia melakukan itu dalam keadaan tidak sadar misalnya ya, kemudian video itu tidak dia ketahui, ada rudal paksa. Nah, itu ada atau tidak pada saat dia membuat LP. Nah, dari keterangan Ibu Kajari tadi seolah-olah ada suatu yang putus antara penyidik dengan penuntut umum. Padahal kita tahu namanya sistem peradilan pidana terpadu itu harus terpadu. Mulai dari adanya Sprindik dan SPDP itu sudah ada komunikasi antara penyidik dengan penuntut umum. Betul. Nah, ini dilakukan atau tidak gitu. Jadi kronologinya ada yang putus. Iya, menurut saya karena kalau berdasarkan pernyataan tadi yang disampaikan oleh Rita. korban seperti itu, kemudian dari kejaksaan mengatakan bahwa hanya undang-undang ITE yang masuk, sementara di dalam yang dia sampaikan itu semacam ada pemerasan ya, karena kan di situ ada kayak sextortionnya gitu ya yang dilakukan. Penyiksaan seksual ada penyiksaan seksual atau disebut juga dengan pemerasan seksual gitu ya. Jadi seseorang ingin melakukan hubungan seksual dengan melakukan pemerasan. Kamu kalau tidak mau nanti saya sebarkan loh. Kamu kalau tidak mau itu saya sebarkan. Kalau itu berulang-ulang dia sampaikan pada saat penyidikan tidak berhenti dengan undang-undang ITE semestinya. Gitu loh. Karena di situ ada pasal lain Pada penyidik ya? pada penyidik. Nah, kenapa hanya undang-undang ITE itu mungkin yang jadi pertanyaan. Justru itu tanda tanya besarnya. Iya, kalau dia menyampaikan yang tadi
Tapi kalau memang dia hanya menyampaikan ini loh video saya tersebar, Oke. itu mungkin oke dengan undang-undang ITE, dan undang-undang ITE juga nggak bisa berdiri sendiri kan, ada undang-undang pornografi juga. Oke. Jadi kan dakwaan itu ada yang kumulatif, ada yang alternatif, ada primer subsidiar. Mestinya memang kalau saya melihat dengan kasus itu, kalau dia menyampaikan ya, ini kan kita tidak tahu ya yang dia sampaikan di Ya. BAP itu masalahnya, kita tidak. Uni, singkat, bisakah kejaksaan yang menerima berkas dari penyidik itu memberikan rekomendasi dakwaan lain selain ITE Pada tadi? saat pra penuntutan itu bisa dilakukan kalau memang informasi tentang Laporan. laporan itu selengkap itu ya. Bisa. Iya memang ada kan, memang ada Oke. petunjuk yang bisa diberikan oleh jaksa kalau seandainya memang dia pada saat melaporkan menyampaikan Baik. cerita-cerita itu, dan dengan ada pasti harus ada barang bukti atau alat bukti ya, minimal kan bukti permulaan saksi. itu ada saksi korban, ada Visum. saksi atau mungkin tadi ya jejak elektronik dan segala macam visum. Nah sekarang Oh, itu yang kita tadi tidak. video yang mengundang konten pornografi kan jejak digital, forensik. Ya itu Oke. disampaikan atau tidak, dan ada atau tidak pada saat proses Oke, itu di sini yang- edukasinya saya akan lanjut lagi, edukasi ini sesaat lagi tetap di Perempuan Bicara.